Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sobat Blitek selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pokoknya semua persoalan di dalam kehidupan kita ini ada jalan keluarnya. Jangan sampai kalian putus asa, harus tetap semangat. Kali ini Blitek mau membahas tentang Rabu Wage bersanding dengan Jumat Legi, tentang perjodohan ya. Perjodohan Rabu Wage bersanding dengan Jumat Legi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa yang belum subscribe, di subscribe, dibunyikan loncengnya, di like, di komen ya. Dan itu di share juga ke teman-teman biar teman-teman tahu tentang channel Blitek. Oke, kita masuk ke pembahasan. Kalian dengerin sampai kesimpulan akhir ya, biar tidak ada kesalahpahaman. Blitek memakai pendekatan 10 metode dalam perhitungan untuk mengambil kesimpulan dari pasangan ini. Pertama, Rabu Wage itu memiliki jumlah neptu 11, Rabu 7, Wage 4, neptunya 11. Sedangkan Jumat Legi itu 11 juga, neptunya 11 juga, Jumat 6, Legi 5. Jadi sama-sama 11 ya. Ketemu di neptu pasangan 22. Oke, kita masuk ke perhitungan yang pertama, metode pertama. Hasilnya dari metode pertama yaitu Yuwono. Ini sangat bagus. Bisa kita masukkan ke sisi yang positif. Karena Yuwono itu artinya memang sangat bagus. Bisa berwibawa, bisa semangat. Pokoknya Yuwono itu apik, bagus. Kita masuk ke metode kedua. Metode kedua yang Blitek pakai menghasilkan kesimpulan selamat akeh rezekinya. Itu arti bahasa Indonesianya selamat dan banyak rezekinya. Ini juga masuk ke sisi yang positif, sesuatu yang positif. Metode ketiga menghasilkan kesimpulan bejo. Bejo dalam bahasa Indonesianya itu beruntung. Jadi keluarga ini, pasangan ini akan beruntung di dalam menjalani maligai rumah tangganya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangganya akan selalu dinaungi keberuntungan. Ini masuk ke sisi positif. Yang keempat, metode keempat menghasilkan kesimpulan pangan. Pangan itu termasuk rezeki yang lumayan besar ya. Ada sandang, pangan, papan. Pangan termasuk di tengah-tengahnya, itu termasuk yang lumayan besar. Jadi untuk urusan perut itu tidak kekurangan. Dipastikan tidak kekurangan. Terus yang metode kelima. Pendekatan metode kelima menghasilkan kesimpulan didana. Ini juga bagus. Ini dalam hal keuangan itu selalu ada. Terus metode keenam. Metode keenam menghasilkan kesimpulan waseso segoro. Waseso segoro bisa berarti itu berwibawa, penuh dengan ilmu, kaya, semacamnya lah. Ini juga masuk ke sisi positif, sisi yang baik. Jadi dari tadi kan dapatnya sisi yang baik semua. Pendekatan ketujuh, metode ketujuh itu menghasilkan kesimpulan tunggak semi. Tunggak semi itu semacam rezeki yang selalu mengalir, lumintu lah, selalu ada. Jadi tidak pernah kekurangan, rezekinya selalu ada.
sudah mulai berkurang nambah lagi, sudah mulai berkurang nambah lagi, itu namanya lumintu. Jadi rezekinya selalu ada. Ini juga bagus, masuk ke sisi positif. Pendekatan metode ke-8, padu. Padu itu adalah pertengkaran. Tapi di sini pertengkaran kecil ya. Sebetulnya sangat mudah untuk diselesaikan karena pertengkaran yang biasa terjadilah di rumah tangga. Itu biasanya itu hanya kebiasaan waktu bujang ya, kebiasaan waktu masih sendiri, semacam kerapian, semacam kebiasaan naruh barang itu semacam itu. Biasanya yang satu rapi, satu tidak begitu rapi, itu nanti akan terjadi padu. Cuman itu keributan yang kecil itu sangat mudah diselesaikan, nggak nyampe hitungan hari, mungkin beberapa jam sudah selesai, atau mungkin cuma berapa menit. Jadi ini padu meskipun kecil, tapi dia tetap masuk ke sisi yang negatif ya. Ini baru sisi negatif. Terus pendekatan metode ke-9 itu menghasilkan kesimpulan gembili. Gembili itu banyak anak, juga bisa diartikan banyak rezeki. Jadi kalau orang Jawa banyak anak banyak rezeki. Ya anak juga termasuk salah satu rezeki. Jadi di sini gembili masuk ke sisi yang positif, yang bagus. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan yang ke-10, metode ke-10 itu menghasilkan kesimpulan Rabu Wage dan Jumat Legi. Ini untuk urusan rezeki saling mengisi. Jadi kalau hitung-hitungan Rabu Wage-nya itu ternyata masih tidak ada rezeki, nanti di cover sama yang Jumat Legi, jadi saling mengisi. Ini juga sesuai ya sama yang tadi tunggak semi, jadi lumintu selalu ada rezekinya. Ini masuk ke sisi yang positif. Dari kesimpulan semua yang kita hitung dengan metode 10 ini, 10 metode, itu ada satu yang poinnya negatif, yaitu di padu. Padu itu hanya memiliki prosentase kecil karena itu pertengkaran kecil. Kurang lebih prosentasenya di angka 5%. Jadi kesimpulan dari perjodohan antara Rabu Wage dan Jumat Legi ini diprediksi 95% sukses atau berhasil atau langgeng dalam mahlike rumah tangganya atau dalam mengarungi rumah tangganya, itu 95% sukses, 5%-nya gagal. Tapi ini termasuk yang paling tinggi karena perhitungan di perjodohan primbon itu tidak ada yang 100%. Pasti ada persentase kegagalannya. Nah, yang 95% ini yang termasuk paling tinggi, mentoknya di 95%. Oke, kesimpulan dari Rabu Wage dan Legi adalah rumah tangga ini akan mengalami kebaikan yang banyak, keberuntungan yang banyak. Untuk masalah ekonomi, masalah perekonomian, rezeki, keuangan, itu tidak ada masalah sama sekali dan selalu ada. Untuk hubungan keluarganya, di kekeluargaan di dalam juga tidak ada percekcokan yang sangat sengit atau percekcokan yang mengakibatkan fatal. Di sini hanya ada padu, yaitu hanya pertengkaran kecil yang biasa terjadi di hampir semua rumah tangga. Oke, 95% untuk Rabu Wage dan Jumat Legi cocok dan berhasil. Ini bisa sebagai kompas, sebagai alat untuk antisipasi, prediksi, dan introspeksi diri. Oke Sobat Dutek, semoga Sobat Dutek bisa mengambil hikmahnya
Kalian mau percaya atau tidak itu tidak masalah, itu tidak masalah. Yang penting ini sebagai bahan ilmu atau pengetahuan tambahan ya. Karena masalah yang ada weton terus yang tercatat di primbon itu termasuk ilmu titen, dan ilmu titen itu dihasilkan lama, tidak saknya atau tidak singkat ya, itu prosesnya lama. Jadi kita menghargai para leluhur kita yang sudah meninggalkan ilmu titen ini, kita gunakan sebagai kompas kehidupan kita dalam berumah tangga, kita gunakan sebagai alat untuk antisipasi dan prediksi. Juga ditambah untuk introspeksi diri masing-masing. Biar menjadi versi manusia yang terbaik dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Itu Sobat Bedik, semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.